Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali lagi dengan saya Arifin Al-Fatih, dan sebagaimana biasanya kita akan kembali membahas kajian kitab kita mengenai studi dasar-dasar pemikiran Islam. Jadi ini bukunya, studi dasar-dasar pemikiran Islam. Nah, 2 hari yang lalu kita sudah membahas mengenai ukubat atau sanksi, atau istilah lainnya juga dengan kata had. Nah, kita sudah bahas mengenai had liwat homoseksual, kemudian juga had qazaf, hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Dan kali ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai had bagi peminum khamar, kemudian juga had bagi pencurian. Jadi hari ini yang akan kita bahas hanya pada 2 tema dari tema besarnya. Nah, baik, sebelum saya kemudian masuk dan menjelaskan mengenai had peminum khamar dan kemudian had bagi pencuri, terlebih dahulu saya baca dulu, lalu kemudian setelah itu baru saya menjelaskan atau memberikan syarah atau penjelasan yang mungkin sedikit lebih detail atau sedikit lebih panjang lebar dari apa yang dibahas di dalam buku ini. Baik, saya baca dulu teman-teman sekalian ya. Syarat-syarat wajibnya had peminum khamar adalah muslim, kemudian berakal balik, bisa menentukan pilihan mukhtaran, mengetahui keharamannya, sehat tidak sakit. Jika sakit maka had dijatuhkan setelah sembuh, adapun jika sedang mabuk maka had dijatuhkan setelah sadar. 2. Ada pembuktian bayyinah yang sesuai dengan persyaratan syar'i atas peminum, yaitu iqrar atau kesaksian 2 orang yang adil. Had pencurian. Pencurian adalah perbuatan mengambil harta yang dijaga atau disimpan yang telah sampai nisab secara sembunyi-sembunyi. Sanksi bagi tindak pencurian adalah potong tangan di bagian pergelangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Syarat-syarat dijatuhkannya had bagi pencuri. Pertama, pencuri tersebut sudah baligh, kemudian berakal, mukallaf, baik dia itu kafir, dhimmi, ataupun seorang muslim. Kedua, bagi pencuri tidak ada syubhat, kesamaran yang sebenar-benarnya pada harta yang dicuri, seperti misalnya harta bapaknya, anaknya, syarikah, partner kerjanya, atau baitul mal umat Islam. Harta yang dicuri telah sampai nisabnya, seperti sabda Rasulullah SAW, la tuqta'ul yaddu illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tidak dipotong tangan kecuali 1/4 dinar atau lebih. Maksud dari dinar adalah dinar emas yang syar'i dengan nilai 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 4. Harta yang dicuri di tengah berada dalam penjagaan seperti rumah, di toko, atau di dalam peti. Dan kelima, jika harta yang dicuri adalah barang yang diharamkan secara syar'i untuk dimiliki maka tidak dipotong, seperti bila mencuri daging babi atau khamar jika dicuri dari umat Islam. Adapun jika dicuri dari kaum Nasrani maka dipotong tangannya karena syar'i, pembuat hukum yakni Allah membolehkan mereka untuk memilikinya. 6.
pencurian tersebut ditetapkan dengan pengakuan iqrar atau kesaksian dua orang yang adil. 7. Harta tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi oleh diambil secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu perampasan tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'a." Tidak ada potong tangan atas pengkhianat, kha'in, perampas, muntahib, dan pencopet, mukhtalis. Namun demikian mereka akan diberi sanksi ukubat ta'zir yang kadang bisa sampai pada potong tangan, pemotongan tangan. 8. Tidak ada potong tangan pada pencurian buah-buahan yang diambil untuk dimakan meskipun jumlahnya sudah mencapai nisab pencurian. Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, saya tadi sudah sampai membahas atau sudah selesai membaca dua tema yang akan kita bahas pada hari ini. Ini sudah jam 11. Maka tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk pada pembahasan kita. Yang pertama yaitu tentang had peminum khamar. Nah, definisi khamar itu disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, apa itu khamar? Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan. Sabda Rasulullah SAW, "Kullu musakkarin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi teman-teman sekalian, perkara atau makanan atau zat atau minuman yang kemudian berpotensi menghilangkan akal atau menjadikan seorang yang mengkonsumsi makanan tersebut dan ia tahu bahwa makanan tersebut adalah sejenis makanan atau minuman yang memiliki kadar khamar, maka itu tetap akan dikenakan sanksi oleh syariat Islam tentu saja bagi pelakunya di sini adalah seorang Muslim. Diberlakukanlah kemudian had sesuai syariat Islam. Dan apa had bagi peminum khamar dalam Islam, dalam pemerintahan Islam? Sanksi bagi peminum khamar adalah dengan dijilid 80 kali jilitan dan dilakukan itu di tempat umum. Jadi salah satu deterrent effect atau cara syariat Islam untuk bagaimana menghentikan aktivitas minuman khamar yang dilakukan secara bebas di sebuah negeri, di sebuah wilayah adalah dengan cara penerapan syariat Islam, yaitu tentang had bagi peminum khamar. Ketika ia meminum khamar itu adalah seorang Muslim, maka ia akan dijilid sebanyak 80 kali jilitan atau dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, dan itu harus dilakukan di tempat umum, dalam artian bahwa pelaku tersebut harus disaksikan oleh banyak orang bahwa ia adalah pelaku meminum minuman keras, dan ia kemudian akan dihukum sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa tujuan dari pemberian sanksi atau had bagi peminum khamar ini dilakukan di tempat umum adalah agar kemudian masyarakat yang menyaksikan hal tersebut memiliki rasa takut untuk mengkonsumsi minuman keras di tempat umum, atau mungkin bahkan secara sendiri-sendiri. Tapi kalau kemudian ketika dia meminum khamar dan diketahui oleh masyarakat yang dia hidup di dalam sebuah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam, maka ia bisa jadi akan dilaporkan dan kemudian akan dihukumi dengan cara syariat Islam, yaitu dijilid sebanyak 80 kali jilid atau 80 kali cambukan. Nah, inilah tujuan dari kenapa kemudian had
jilid atau cambukan sebanyak 80 kali bagi peminum khamar itu dilakukan di tempat umum adalah agar kemudian disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat kemudian tahu bahwa ketika mereka minum minuman keras, maka inilah hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Dan itu pun harus dilakukan di tempat umum. Jadi ada dua. Yang pertama, bukan hanya sakitnya dari cambukan itu, tapi juga malunya ketika mereka dilihat oleh masyarakat secara umum, diketahui oleh masyarakat secara umum bahwa ia adalah pelaku peminum minuman keras. Nah, kemudian syarat-syarat wajibnya had bagi peminum khamar. Yang pertama adalah bahwa peminum khamar adalah seorang muslim, kemudian juga ia balik, sudah berakal dan balik, bisa menentukan pilihan, mengetahui keharamannya. Jika sakit maka had dijatuhkan setelah sembuh. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa berlakunya had peminum khamar dicambuk sebanyak 80 kali cambukan bagi peminum khamar adalah, yang pertama, dia adalah seorang muslim, tentu saja. Kemudian yang kedua, dia sudah balik atau berakal, mampu untuk berpikir. Dan yang ketiga, bisa menentukan pilihan atau mukhtaran. Mampu menentukan pilihan maksudnya bahwa ia mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana khamar dan mana bukan khamar. Dan dalam kasus ini, orang yang meminum khamar dan ia telah sampai pada akil balik, berakal dan balik, maka mustahil kita katakan bahwa mereka tidak bisa membedakan bahwa ini adalah minuman khamar dan ini bukan minuman yang khamar atau bukan minuman yang memabukkan. Kemudian maka selanjutnya ketika peminum khamar itu kemudian jatuh sakit, maka hukuman jilid sebanyak 80 kali cambukan itu tidak berlaku, kecuali setelah ia sembuh dari sakitnya. Maka sekalipun teman-teman sekalian, sekalipun ia telah misalnya ia meminum khamar hari ini kemudian tiba-tiba jatuh sakit, dan sakitnya itu seminggu kemudian baru ia sembuh, apakah pelaku atau peminum khamar ini kemudian bebas dari had bagi peminum khamar atau hukuman sebanyak 80 kali cambukan? Tentu saja tidak, karena fakta bahwa ia pernah meminum khamar, maka ia harus dihukum berdasarkan syariat Islam, yaitu tetap akan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan setelah ia kemudian sembuh dari sakitnya. Jadi tidak akan bebas ketika ia sakit atau beralasan misalnya jatuh sakit karena beralasan untuk menghindari berpura-pura sakit dengan tujuan untuk menghindari had atau 80 cambukan sebanyak 80 kali dilakukan di depan umum, itu tidak akan bisa ia hindari, sebab cambukan atau had itu tetap akan dilaksanakan setelah ia sembuh dari sakitnya. Baik, kemudian yang kedua, ada pembuktian atau bayyinah yang sesuai dengan persyaratan syar'i atas peminum, yaitu ikrar atau kesaksian dua orang yang adil. Nah, yang pertama juga hukum pembuktian bagi pelaku khamar dalam syariat Islam harus ada memenuhi dua unsur atau salah satunya saja, tapi harus minimal dari kedua unsur ini. Yang pertama yaitu adanya ikrar, atau ikrar itu maksudnya pengakuan secara langsung dari peminum khamar tersebut. Kemudian yang kedua, adanya dua orang saksi. Jadi teman-teman sekalian, dua orang saksi ini merupakan syarat bagi diajukannya pelaku peminum khamar tersebut ke dalam meja persidangan untuk diberikan sanksi atau had di dalam sistem pemerintahan Islam. Kalau kemudian ternyata yang menyaksikan ia meminum khamar itu baru satu orang, lalu kemudian
orang yang menyaksikan ini kemudian melaporkan kepada mahkamah atau pengadilan atau otoritas yang memiliki kuasa untuk menghukumi peminum khamar ini, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai maka laporan tersebut tidak akan diterima, sebab syarat dari diterimanya laporan tersebut adalah minimal 2 orang saksi yang juga betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, had pencurian. Pencurian adalah perbuatan mengambil harta yang dijaga atau disimpan yang telah sampai nisabnya secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Sanksi bagi tindak pencurian adalah potong tangan di bagian pergelangannya. Baik, pencuri adalah aktivitas atau perbuatan mengambil harta yang dijaga atau disimpan yang telah sampai nisabnya. Jadi dikatakan pencuri adalah ketika seorang itu mengambil barang orang lain, padahal barang tersebut adalah barang yang memang sengaja disimpan atau dijaga atau dilindungi, dan barang tersebut salah satu contohnya adalah dia simpan di dalam rumah, atau kemudian ia parkir di dalam garasi, ataupun kemudian ia taruh di dalam misalnya barang-barang seperti emas di dalam lemari, laci, dan lain sebagainya. Dan juga barang tersebut telah sampai nisabnya. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau ukuran atau berat barang tertentu yang telah mencapai kadar nisab dari 1 dinar atau 4,25 gram emas. Nah, setelah itu kemudian dijatuhkanlah hukuman sanksi bagi pelaku pencurian dengan cara dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Dan kemudian diperjelas lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'ul yaddu illa fi ruba'i dinarin faso'ida. Tidak dipotong tangan kecuali sebesar 1/4 dinar atau lebih. Maksud dari dinar adalah dinar emas yang syar'i dengan nilai 1 dinar, dan 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Nah, kalau kemudian dirata-ratakan hari ini, kemungkinan sekitar 1 juta, berapa ya? 1 gram emas itu sekarang 1 jutaan, 1,7 kalau tidak salah, 1.700.000. Dan berarti kalau kemudian 1/4 dinar itu berapa ya? 1 gram emas 1, berapa ya? 1,25 bagi 4, 25 bagi 4 berapa? Ya, pokoknya sekitar 1 gram sekian-sekian, dan itu artinya mendekati angka 2 juta. Nah, ketika barang yang dicuri itu telah sampai nisabnya, yaitu sekitar 2 juta, dengan kalau kemudian ditotalkan dalam bentuk rupiah itu sebanyak 2 juta, maka berlakulah sanksi potong tangan bagi yang mencuri.
Tapi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pencuri tersebut telah balik, kemudian juga berakal, mukallaf, baik itu dia kafir ataupun dia seorang muslim. Maka di sini tidak dibedakan antara dia itu seorang muslim atau orang yang di luar Islam. Berbeda tadi dengan syarat had bagi peminum khamar, karena di dalam Islam yang diharamkan itu hanya khamar bagi seorang muslim. Adapun pemeluk agama lain itu punya hak sendiri karena mereka punya aturan dalam agamanya mereka. Namun tentu saja kebebasan meminum khamar di dalam sistem atau wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam tidak akan dibebaskan begitu saja, sebab ini juga tentu bisa saja mengganggu ketertiban masyarakat, ketertiban umat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagi pencuri tidak ada syubhat atau kesamaran, atau harus betul-betul diketahui secara qat'i, secara pasti dan jelas faktanya bahwa dia adalah seorang yang melakukan aktivitas pencurian pada sebuah wilayah atau mencuri di sebuah rumah dan lain sebagainya. Harus betul-betul dapat dipastikan bahwa dia adalah yang melakukan pencurian. Kemudian yang ketiga adalah harta yang dicuri telah sampai nisabnya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga harta yang dicuri tengah berada dalam penjagaan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga harta yang dicuri adalah barang yang diharamkan secara syar'i untuk dimiliki. Oh, bukan. Kemudian jika harta yang dicuri adalah barang yang diharamkan secara syar'i untuk dimiliki, maka tidak dipotong tangan. Nah, diharamkan secara syar'i untuk dimiliki ini maksudnya seperti misalnya babi. Kemudian juga khamar, ini tidak dipotong tangannya sebab ini memang betul-betul di dalam Islam diharamkan untuk dimiliki. Tapi ketika ia melakukan aktivitas pencurian tersebut tidak akan sampai pada hukum potong tangan. Jika yang mencuri itu adalah umat Islam. Adapun jika yang dicuri itu dari kaum Nasrani, jika dicuri dari umat Islam. Jadi katakanlah misalnya ada yang mencuri babi dan pemilik babi tersebut adalah seorang muslim, maka ketika pencuri ini melakukan aktivitas pencurian, ia tidak akan dipotong tangannya. Sebab itu memang perkara yang diharamkan dan tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim yang mempunyai babi tersebut. Termasuk juga khamar tadi. Ketika seorang ini melakukan aktivitas mencuri dan ternyata yang dicuri tersebut adalah khamar dan yang memiliki khamar tersebut adalah seorang muslim, maka ia tidak akan dihukumi potong tangan. Beda lain hal misalnya pencurinya adalah seorang muslim, lalu kemudian ia mencuri khamar di seorang Nasrani, maka ini akan tetap diberlakukan hukum syariat potong tangan bagi pelaku pencurian tersebut. Maka tidak dibedakan lagi apakah dia seorang muslim atau bukan. Ketika ia melakukan aktivitas mencuri khamar misalnya di rumah orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, maka ia tetap akan diberlakukan hukum potong tangan. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Berhubung saya juga belum sholat duha, insya Allah kita akan bahas lagi di hari-hari berikutnya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.